selamat datang di podcast perkuliahan program studi manajemen semester 6. Senang sekali saya rasanya bisa hadir dan berbagi bersama teman-teman semua dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM dengan pokok bahasan pengantar manajemen sumber daya manusia. Saya Sevia Febriani. Pada kesempatan kali ini saya bersama dosen pembina saya, Ibu Dr. Anda Asmini Magister Manajemen, akan mengkaji secara mendalam berbagai konsep dasar, ruang lingkup, serta peranan strategis manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Kesempatan diskusi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu, seperti apa sih itu pengertian dari manajemen sendiri, Bu? Mungkin Ibu bisa jawab. Baik, untuk kita bisa memahami lebih dalam tentang manajemen SDM, maka pertama yang harus kita tahu apa pengertian manajemen SDM. Nah, manajemen SDM yaitu suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, Ibu, mungkin segitu aja pengertiannya, Ibu, penjelasan dari Ibu. Iya. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan pentingnya manajemen SDM bagi manajer itu apa saja, Ibu? Nah, manajemen SDM itu sangat penting sekali, mengingat SDM itu sendiri atau khususnya manajer itu sangat berhubungan dengan karyawan. Nah, karena pentingnya hubungan itu sangat mempengaruhi bagaimana kinerja produktivitas kerja SDM supaya bisa meningkat secara maksimal. Berikutnya, apa saja sih, Bu, yang menjadi tanggung jawab staf dan manajer SDM? Ya, kalau kita lihat di dalam struktur organisasi personalia di sebuah organisasi, tentu yang pertama sebenarnya kita bahas ya staf atau karyawan. Itu dimulai dengan melakukan kegiatan operasional berupa rekrutmen. Di samping rekrutmen, SDM juga atau staf juga perlu melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, sedangkan manajer, walaupun manajer itu ada beberapa ya, ada top, ada low, ada middle dan low. Nah, untuk khusus yang ini yang berbicara di bagian staf, maka dia bertanggung jawab sehari-hari untuk mengarahkan atau membina karyawan setiap harinya. Baik, Ibu, selanjutnya apa saja sih, Bu, tren-tren terbaru yang mempengaruhi manajemen SDM itu sendiri, Bu? Ya. Nah, di dunia sekarang tentu kita tidak terlepas ya, dan harus berusaha selalu kita mengikuti perkembangan zaman. Seperti digitalisasi setiap proses atau operasional di dalam menjalankan manajemen SDM itu sendiri. Lalu perlu juga fleksibilitas working, artinya ada kesesuaian keluasan di dalam bekerja atau di dalam berbagai tugas-tugas yang diberikan. Artinya tidak boleh stuck karena A, tapi harus mampu juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Lalu mungkin yang berikut fokus kepada well-being atau engagement gitu ya. Artinya kepada keahliannya tentu otomatis seperti itu ya, walaupun hal-hal lain tetap berhubungan secara umum gitu. Oh, berarti well-being itu sama nggak, Ibu, sama kayak apresiasi ke karyawan, Ibu, ya? Iya, termasuk apresiasi, motivasi dan lain sebagainya, sehingga karyawan itu dia lebih semangat dan semakin kuat. Baik, Ibu. Selanjutnya, apa sih yang menjadi kemampuan khusus yang perlu dimiliki manajer SDM, Ibu? Ya, seorang manajer namanya pimpinan ya, Ibu. Tentu harus punya skill, kemampuan komunikasi. Karena bagaimana bisa melakukan sebuah kegiatan karyawan ketika dia nggak mampu memberi komunikasi, pengarahan, pembimbingan, pembinaan dan lain sebagainya. Lalu begitu pula negosiasi, artinya di situ perlu ada kerjasama yang kemudian berhubungan dengan para bawahannya. Lalu dia itu perlu juga manajer ini menganalisa data karyawan yang terkait dengan mungkin kinerjanya, terkait dengan tingkat kompensasinya dan lain sebagainya.
SDM ini yang sangat terkait dengan sumber daya manusia atau personalia di dalam sebuah organisasi, maka yang pertama dilakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen ini yang dimaksud tentu setelah rekrut melakukan seleksi untuk menentukan karyawan-karyawan mana yang dibutuhkan sesuai dengan formasi yang telah disiapkan. Lalu yang kedua, tahapan berikutnya setelah itu diterima lulus sesuai penempatan, maka dilakukan pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan ini biasanya bersifat jangka pendek, sedangkan pengembangan jangka panjang jika itu memerlukan sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Nah, yang terakhir berbicara outline SDM itu sendiri terkait dengan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini sangat menentukan juga bagaimana pengembangan SDM itu ke depan, yang kemudian nanti akan dinilai baik buruknya, apa masih dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Nah, juga terkait penilaian ini dengan kompensasi, misalnya perlu diberikan bonus atau tidak, misalnya ya terlepas mungkin kompensasi sudah sesuai dengan pangkat golongan jabatan dan sebagainya, tapi perlu juga ada bonus-bonus tertentu yang memang harus disesuaikan dengan tingkat kinerjanya. Begitu. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Akan lebih jauh mungkin bisa kita diskusi lebih dalam lagi. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Demikian podcast perkuliahan kita pada hari ini mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM. Semoga pembahasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya manajemen SDM dalam menunjang efektivitas dan keberhasilan suatu organisasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Asmini selaku dosen pembina mata kuliah atas bimbingan dan arahannya serta seluruh pendengar yang telah menyimak podcast kita ini dengan baik. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya sebagai host mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam proses pembelajaran kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.